Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Zaki dengan NIM 104579 dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan komposisi utama tanah, tugas kedua geografi tanah. Masuk nomor 1, komposisi tanah. Pengertian tanah sebagai tempat tumbuhnya berbagai jenis makhluk hidup. Tanah terdiri atas beberapa komponen, yaitu bahan padatan, mineral, bahan organik, air, dan udara. Komposisi komponen tanah dapat berubah dan berbeda dari tempatnya satu dengan tempat yang lain. Komponen-komponen tanah. Ada 4 komponen penyusun tanah secara ideal. Partikel mineral sebanyak 45%, udara sebanyak 25%, air sebanyak 25%, bahan organik sebanyak 5%, total 100%. Setiap komponen penyusun tanah memiliki perannya masing-masing sebagai partikel mineral, sebagai penopang tegaknya tanaman, sumber unsur hara, udara, untuk pernafasan akar dan organisme tanah, air, untuk melarutkan pupuk dan membawa pupuk sampai ke akar, bahan organik, sumber makanan organisme tanah, menghasilkan hara, dan hormon pertumbuhan tanaman, rumah bagi organisme tanah. Keseimbangan dari komposisi komponen penyusun tanah ini berpengaruh nyata pada kondisi tanaman. 1. Bahan padatan. Bahan padat penyusun tanah adalah batuan yang terbentuk secara alami, susun atas campuran mineral dan senyawa dari berbagai komposisi. Batuan mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah yang memiliki kandungan mineral berupa ion positif dan ion negatif. Contoh ion positif yang ada dalam tanah antara lain kalium atau K+, kalsium atau Ca2+, dan magnesium Mg2+. Sementara itu, contoh ion-ion negatif antara lain nitrat NO3- dan fosfat H2PO42-. 2. Bahan organik. Bahan organik tanah terdiri atas sisa-sisa organisme yang mati, baik hewan maupun tumbuhan. Hasil dari penguraian yang dilakukan bakteri terhadap organisme yang mati sering disebut dengan humus. Humus memiliki fungsi yang sangat penting bagi kesuburan tanah dan tanaman yang ada di atasnya. 3. Air dan udara. Air dan udara menempati daerah peri-peri tanah yang berada di antara batuan tanah. Peri-peri tanah juga dapat dijumpai di antara batuan yang terdapat di tanah, di antara batuan dan partikel tanah, di antara partikel tanah dengan akar tumbuhan, atau di antara akar tanaman dengan batu. Lapisan tanah. Lapisan tanah adalah susunan yang terbentuk oleh berbagai lapisan di dalam tanah. Lapisan tanah dapat diklasifikasikan berdasarkan penampakan fisik, warna, dan tekstur tanah. Secara umum, terdapat 4 lapisan tanah, yakni lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan induk. 1. Lapisan atas. Lapisan atas adalah lapisan yang memiliki hingga kedalaman 30 cm, yang dikenal juga dengan istilah topsoil. Lapisan tanah yang banyak dihuni oleh organisme adalah lapisan tanah atas, sehingga ia merupakan lapisan yang paling subur. 2. Lapisan tengah. Setelah lapisan atas, terdapat lapisan tengah yang terletak tepat di bagian bawahnya. Dengan ketebalan antara 50 cm hingga 1 meter, lapisan tengah terbentuk dari campuran pelapukan yang terletak di lapisan bawah dengan material lapisan atas yang terbawa air pun mengendap. Ciri lapisan tengah adalah berwarna cerah dibandingkan lapisan atas yang bersifat lebih padat sehingga sering disebut dengan tanah liat. 3. Lapisan bawah. Lapisan bawah adalah lapisan tanah yang mengandung batuan yang mulai lapuk. Selain itu, lapisan bawah juga sudah tercampur dengan tanah endapan dari lapisan di atasnya. 4. Lapisan induk. Lapisan induk adalah lapisan tanah yang berada paling di bawah dan terdiri dari materi anorganik. Materi anorganik penyusun lapisan induk berasal dari pecahan batuan. Lapisan tanah ini tidak mengandung humus. 1. Tanah berpasir. Pada tanah berpasir, ruang bagi komponen penyusun tanah udara terlalu besar, bisa mencapai 45%, sehingga menaikkan komponen lain yaitu air kurang lebih 10% dan bahan organik sebesar 1%. Komposisi tanah berpasir sama dengan partikel mineral 45%, udara 45%, dan air kurang lebih 10%, dan bahan organik 1%. Apa efeknya bagi tanaman? Tanaman menjadi kekurangan air dan kekurangan bahan organik. Pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan sedikit organisme tanah yang hidup di seputaran area perakaran. 2. Kandungan liat tinggi atau lebih
60% liat. Pada kondisi tanah ini, maka partikel mineralnya meningkat, misalkan 70%. Keberadaan partikel mineral liat mengisi ruang dari udara dan ruang dari air. Adanya desakan dari partikel mineral ini membuat komposisi tidak seimbang dan menaikkan pertumbuhan tanaman. Komposisi tanah kandungan liat sama dengan partikel mineral 70%, udara 40%, air 14%, dan organik 2%. Apa efeknya bagi tanaman? Ruang untuk perkembangan akar menjadi sempit sehingga akar tidak berkembang sempurna. Pengamatan sederhananya bisa dilihat dari pertumbuhan tajuk luas dan lingkar daun yang lambat. Jika tanah gambut dengan kandungan bahan organik tinggi. Kondisi ini sering menjadi pertanyaan di kalangan planter. Bahan organik sangat bermanfaat bagi tanaman. Sekarang kandungan bahan organiknya sudah di atas 20% dengan ketebalan minimal 40%. Kenapa tanaman tidak tumbuh dengan baik? Penjelasan dengan komposisi penyusun tanah ini lebih mudah untuk dipahami. Bahan organik mampu memegang air 13 kali di barat keringnya. Artinya keberadaan bahan organik akan meningkatkan ruang komponen penyusun tanah air. Dengan tingginya kandungan bahan organik mencapai 20%, maka kandungan air di tanah gambut juga meningkat drastis, misalnya mencapai 50%. Komposisi tanah gambut sama dengan partikel mineral 5%, udara 25%, air 50%, bahan organik 25%. Apa efeknya bagi tanaman? Kandungan air yang sangat tinggi membuat akar tanaman kekurangan ruang untuk bernafas, seperti fenomena orang kelelep di kolam renang, terus jadinya mengap-mengap mencari udara. Wajar perlakuan pada tanah gambut adalah menurunkan tinggi permukaan air tanahnya menjadi 40% dari permukaan tanah agar akar dapat mendapat ruang lebih untuk bernafas. Sekian dari saya. Tugas kedua ini ada kata-kata ya salah salah saya ucapkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.